'Cause this is all I need. So say we'll be always, always. Say it will be you and me till the old days. Let us be always, always. Through the highs and the lows, we'll be always. We will be always, 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 always. You and me through the old days. Saya Anwar Rifai dari MT Sabdul Huda, pengampu pelajaran fikih untuk memenuhi tugas PPG tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Sehat dan baik ya. Oke, untuk mengawali kegiatan belajar kita seperti biasanya, marilah kita berdoa seperti biasa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Berdoa mulai. Baiklah anak-anak, sebelum kita berlanjut kegiatan belajar kita, Bapak cek dulu absen kita pada pagi hari ini. Ahmad Fatoni, Hadir. Amelia Febrianti, sehat ya? Semangat. Oke. Khalilur Rahman, Dea Amanda, ya. Kusilamati, Nita Nur Kamalia, Bagus Pamuji, Aska, Umi Railatul Karmah, Ratna Tias Nurmati. Oke, alhamdulillah hadir ya. Ada beberapa kawan kita di sini yang sudah hadir, yang sakit kita doakan mudah-mudahan kawan kita yang sakit segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Baiklah anak-anak, materi yang kemarin Bapak ingatkan, kita kemarin mempelajari tentang toharoh dan azan. Untuk mengingat pelajaran yang sudah kita pelajari di pertemuan yang telah lalu, yaitu tentang azan dan iqomah. Bapak ingatkan lafaz iqomah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah. Terus? Hayya 'alas falah. Terus? Qamatis shalah wa qamatis shalah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Setelah iqomah kita sebagai imam harus segera langsung apa? Langsung aktif lakukan sholat berjamaah. Tidak boleh diselang-selangi oleh kegiatan lain. Jadi imamnya seperti yang Bapak sampaikan kemarin, kelamaan tidak segera memimpin sholat, maka iqomahnya batal, harus diulangi kembali. Oke. Untuk
Toharohnya Bapak ingatkan? Toharoh kita dari hadas kecil. Niatkan semua hafal? Hafal tidak? Hafal. Kalau hafal coba bagaimana? Bareng. Itu lafaz sunnahnya ya. Lafaz wajibnya di dalam Alhamdulillah, semua sudah paham dengan materi yang lalu. Oke. Baiklah, anak-anak. Untuk selanjutnya kalian bentuk kelompok antara putra dan putri seperti biasanya ya. Yang nanti kalian simpulkan hasil pengamatan dari video yang Bapak siapkan. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab-adab dalam sholat berjamaah. Ulama sepakat bahwa sholat wajib berjamaah merupakan ibadah yang sangat mulia dan syiar Islam yang sangat agung, karena Allah mensyariatkan agar sholat wajib dilakukan secara berjamaah di masjid. Allah berfirman, "Qul amara rabbi bil qisti wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjidin wad'uuhu mukhlishina lahuddin." Katakanlah, Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan, dan katakanlah, arahkanlah wajahmu dengan melaksanakan sholat jamaah di setiap masjid, dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya. Quran Surat Al-A'raf ayat 29. Karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perhatian besar terhadap sholat jamaah. Beliau bersabda, "Sholatul jama'ati tafdulu sholatal faddi bi 27 darajah." Sholat jamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan beliau merasa kehilangan ketika ada sahabat yang tidak ikut sholat berjamaah. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu menceritakan, suatu hari ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengimami sholat subuh, beliau bertanya kepada para makmum, apakah si A datang? Apakah si B hadir? Beliau menyebutkan beberapa orang munafik. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya shaf pertama itu seperti shaf para malaikat. Andai kalian tahu keutamaannya, kalian akan berebut untuk mendapatkannya. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasai, dan disahihkan oleh Al-Albani. Agar sholat jamaah kita lebih sempurna, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan berbagai macam adab. Di antaranya, pertama, apabila kita telah masuk masjid, dianjurkan mendekat ke sutroh untuk melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid atau sholat sunnah qobliyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyarka' raka'ataini qabla an yajlisa." Apabila kalian masuk masjid, lakukanlah sholat 2 rakaat sebelum duduk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, jika waktu iqamah masih lama, duduklah dengan tenang menghadap kiblat dan perbanyak membaca doa, karena doa antara adzan dan iqamah tidak tertolak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yuraddu du'a'u bainal adzani wal iqamah." Doa antara adzan dan iqamah tidak ditolak. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Ketiga, jika iqamah dikumandangkan sementara Anda sedang sholat sunnah dan tidak memungkinkan untuk segera diselesaikan, maka batalkan sholat sunnah dan bergabunglah di shaf untuk melaksanakan sholat wajib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Idza uqimatis sholatu fala sholata illa al-maktubah. Apabila iqamah telah dikumandangkan, maka tidak ada solat kecuali solat wajib. Hadis riwayat Muslim. Maju mas. Di sini mas. Allahu Akbar. Mas, mundur mas. Dalam salat jamaah yang makmumnya terdiri dari 2 orang atau lebih, maka posisi makmum berada di belakang imam. Sehingga ketika ada 2 orang yang sedang jamaah, kemudian datang satu makmum yang baru, dia diperkenankan untuk mengajak temannya yang menjadi makmum untuk mundur ke belakang. Ketika ada 2 orang yang sedang berjamaah, kemudian ada 1 orang yang menyusul, maka posisi yang benar adalah berada di sebelah belakangnya. Sehingga pada saat dia mengambil posisi di sebelah kiri, maka Pak Imam diperkenankan untuk menyuruhnya mundur ke belakang. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan pengalaman beliau ketika sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Jabir menjadi imam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berada di sebelah kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang menyusul Jabbar bin Sakhr, dan Jabbar langsung berdiri di sebelah kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Jabir, fa akhadha bi aidina fadafa'ana ila al-wara. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang kedua tangan kami dan beliau mendorong kami ke belakang. Hadis sahih riwayat Muslim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ketika ada seorang makmum yang dia menyusul salat jamaah, sikap yang benar adalah langsung bergabung dengan jamaah. Apapun posisi imam, baik imam sedang rukuk, sedang i'tidal, sedang sujud, ataupun duduk di antara 2 sujud. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyarankan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, beliau mengatakan, "Idza ataitumus shalah fa'alaikum bis-sakinah." Apabila kamu hendak mendatangi salat, maka berjalanlah dengan tenang. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum faatimmu. Apapun posisi imam yang kalian jumpai, fasallu, segera menyusul untuk salat. Wa ma fatakum faatimmu, dan yang ketinggalan maka sempurnakanlah, tambahkan karena Anda sebagai makmum yang masbuk. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya Bapak akan bagikan LKPD ya, untuk mensimulasikan materi kita yang sudah kita saksikan bersama-sama di laptop yang Bapak sediakan tadi. Bagaimanakah jika di tengah-tengah sholat jamaah imamnya batal? Digantikan oleh makmum yang terdekat dengan imam, yaitu tepat di belakang imam. Perbedaan imam dalam jamaah sholat laki-laki dengan perempuan. Imam pada jamaah laki-laki lebih jauh jaraknya dibanding dengan jamaah perempuan. Baiklah anak-anak, inilah contoh sholat berjamaah. Saksikan bersama-sama. Ini jadi acuan kita sholat berjamaah dengan benar ya. Silakan. Allah. Selesai kegiatan tadi, lembar kerja kalian Bapak ambil semua ya.
dari kelompok laki-laki dan kelompok perempuan, yang pada intinya hasil kita adalah sholat berjamaah itu fadilahnya sangatlah besar, selisih 27 derajat dibanding dengan sholat sendirian. Maka lebih bersemangatlah untuk melakukan sholat berjamaah ya. Semuanya lakukan setiap sholat fardu, upayakan kita kerjakan dengan sholat berjamaah. Mudah-mudahan kita kelak ditempatkan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang disayangi. Allahumma amin. Baiklah, mungkin itu yang Bapak sampaikan. Waktunya sudah cukup siang. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 'Cause this is all I need. So say we'll be always, always. Say it will be you and me till the old days. Let us be always, always. Through the highs and the lows, we'll be always. We will be